Nggak ada kalau nggak ngomong kasus sorry. Ngomongin apa? Oh, Soal kasus yang satu itu Krisdayanti bungkam 1000 bahasa. Diva pop itu seakan kehilangan suara merdunya yang berganti dengan bahasa tubuh. Mengapa Yanti tidak mau menanggapi sedangkan pihak Roro sudah jelas akan kembali menuntut Yanti? kadang-kadang hasilnya seperti itu. Belum ya? Belum ya? Aku nggak ada komen. Pesan suami. Pemirsa, Anda pasti pernah merasakan bagaimana nikmatnya terbebas dari hutang. Nah, pelawak polo kemarin baru menikmati hari kebebasannya dari LP Cipinang setelah menjalani hukuman 1 tahun penjara akibat terkena kasus narkoba. Lalu kemanakah Polo setelah keluar dari penjara? Pemirsa, ternyata ia langsung menuju pantai Ancol. Apakah ia ingin berekreasi setelah selama setahun cuma tembok penjara saja yang dilihat? Inilah Gospot. Lembaga Pemasyarakatan Cipinang kemarin tanggal 19 Mei melepas 1 narapidana yang masuk ke Bui pada tahun lalu. Kebebasan itu tiba, pintu penjara terbuka, Polo keluar dengan wajah berbinar. Sekilas matanya celingukan, mungkin mencari anak dan mantan istrinya. Meski tak mendapatkan pelukan mantan istri dan anaknya, Polo mendapat pelukan dari teman-teman dekatnya, satu di antaranya pelawak senior Tarzan. Setelah berdoa sejenak, Polo tak tahan lagi untuk menumpahkan kegembiraannya. Pulang! Polo segera diserbu para wartawan, namun Polo terus berjalan menuju mobil yang sudah disediakan untuknya. Polo bergegas menuju Ancol untuk melakukan ritual buang sial. Barangkali Polo terinspirasi oleh Dery yang melakukan ritual buang sial di Ancol setelah keluar dari LP Cipinang. Inilah ritual buang sial ala Polo. Polo mengawalinya dengan menabur bunga ke laut. Polo berjalan menuju ke tengah, tubuh kurusnya langsung ditenggelamkannya ke laut. Sebagai penutup, Polo membuang semua pakaian yang melekat di tubuhnya. Semoga segala kesialan itu lenyap ditelan air laut. Setelah Polo mentas dari air laut, seorang gadis muda berbaju merah menghampirinya. Siapakah dia? Ayah itu udah Nisa anggap udah kayak ayah sendiri ya. Jadi kita tuh yang namanya udah baik, itu kan apa salahnya gitu loh. Kebetulan Nisa juga lagi kosong. Jadi ya ikut aja. Ayah tuh baik, jadi aku tuh harus ingat jasa dia. Pada saat syuting dulu di Cikupa, Nisa tuh suka dianterin sama ayah. Soalnya kan dulu Nisa juga belum punya mobil. Iya seperti ayah sama anak. Beneran. Jadi aku tuh suka sharing kalau aku udah masalah sama pacar aku. Ayah gimana dong cowok saya kok kayak gini sih. Nanti ayah nasehatin gitu loh. Di sudut lain, Polo muncul kembali dengan wajah yang lebih segar. Wajah kemenangan seorang narapidana yang sudah bebas. Ini bukan hari kemenangan, ya kan? Karena saya tuh pengen tidak dalam rangka berperang kok, gitu ya. Balah peperangan itu baru akan saya laksanakan nanti setelah ini semua. Setelah Tuhan memberikan kebebasan, setelah Tuhan memberikan ini, baru saya akan berjalan dalam proses peperangan, utamanya memerangi segala sesuatu yang menjadikan saya harus seperti ini. Masuk akal jika Polo sampai berkata hari ini bukan hari kemenangannya. Bayangkan saja, selama menginap di Bui, Polo kehilangan harta yang sangat berharga yaitu istri dan anaknya. Anna Katarina meminta cerai justru ketika Polo masih berada dalam Bui. Ini merupakan hari pelunasan dari harga yang harus saya bayar atas kekilafan saya, keguluran saya, kesalahan saya. Sekedar membayar kesalahan saya dalam konteksnya hukuman yang harus saya jalani ya itu kan cukup dan tidaknya kan terpulang kepada vonis kemarin yang terjadi ya kan. Tapi untuk saya kehilangan anak istri saya, apa bisa saya bayarannya dengan setahun saya di penjara? Khusus untuk Junior, anaknya Polo sudah menyiapkan hadiah untuknya. Sudah lama saya simpen. Saya juga dapat pas Natalan waktu itu. Saya bawa buat dia karena itu bentuknya semacam buku bacaan, buku kayak macam buku gambar, kayak semacam komik anak-anak. Itu saya simpan, saya kepengen kasihin dia nanti kalau saya ketemu. Nonoy, papa udah pulang. Papa kangen banget pengen ketemu Nonoy. Ya, udah Nonoy.
Selesai sudah ritual buang sial di Ancol. Ada pemandangan mengharukan ketika Polo tanpa malu-malu meminta uang saku kepada teman-temannya. Setelah itu Polo memasuki mobil merah bersama Anissa, gadis berbaju merah yang memanggil Polo ayah. Mobil meluncur pergi membawa Polo menikmati hari pertama kebebasannya. Pemirsa, saya punya tebakan untuk Anda. Siapakah yang bakalan duluan menikah? Apakah pasangan Anissa Tribanowati dan Sultan Djorghi ataukah Adjie Pangestu dan Nadia? Seperti Anda ketahui, Adjie dan Anissa adalah mantan pasangan suami istri. Dan sepertinya mereka tidak mau saling mendahului untuk menikah. Sementara itu pemirsa, Krisdayanti masih saja dikejar-kejar oleh Roro Rahmawati akibat kasus babysitter itu. Sampai-sampai sang suami Anan menjadi emosi, maksud saya Anang menjadi emosi karena Roro tidak juga mau berhenti mengejar Kade. Inilah Gospot. Nama besar Krisdayanti sebagai selebriti papan atas makin tercoreng gara-gara pengaduan Roro Rahmawati, pemilik yayasan babysitter ke pihak kepolisian. Sudah sekian lama kasus pidana yang melilit Kade itu bergulir, namun kelihatannya Krisdayanti menanggapinya dengan santai. Tapi apakah Krisdayanti akan tetap santai saat tersiar kabar bahwa Roro akan kembali menyerang Yanti dengan gugatan lain, gugatan perdata? Gosipnya Roro akan menggugat Yanti sebesar 10 miliar rupiah untuk kerugian yang selama ini Roro alami. Namanya perdata itu kan tidak ada batasnya ya. Ya pokoknya sesuai dengan usaha saya yang saya rintis selama ini deh. Oh enggak? Enggak ada kalau enggak ngomong kasus ngomongin apa? Oh. Soal kasus yang satu itu Krisdayanti bungkam 1000 bahasa. Diva pop itu seakan kehilangan suara merdunya yang berganti dengan bahasa tubuh. Mengapa Yanti tidak mau menanggapi sedangkan pihak Roro sudah jelas akan kembali menuntut Yanti? Kadang-kadang hasilnya 10 miliar itu. Belum ya? Belum ya? Aku nggak ada komen. Pesan suami. Yanti masih terlihat santai dalam menanggapi rencana Roro selanjutnya. Berbeda dengan Anang yang langsung berang dan menolak untuk berkomentar. Pemain sinetron Annisa Trihapsari sedikit demi sedikit mau berbagi cerita soal hubungan asmaranya dengan Sultan Djorghi. Walau demikian, Annisa tidak mau terlalu buka-bukaan soal Sultan. Menurutnya itu hal yang sangat sensitif. Ya baik-baik aja. Masih? Baik-baik aja. Aduh saya nggak mau komentar masalah itu deh. Soalnya sensitif banget ya. Itu tuh kan gosip itu, gosip saya dengan Sultan itu kan gosip yang nggak enak banget gitu kan. Jadi kalau saya ngomongin masalah Sultan di sini, nanti akan ada yang sensitif gitu loh. Entah dari keluarga saya atau dari keluarga yang lain. Saya nggak mau, itu aja. Yang penting saya sama Sultan baik-baik aja. Sensitif karena Sultan sempat digosipkan sebagai orang ketiga yang menghancurkan rumah tangga Annisa dan Adjie Pangestu. Mungkin Annisa masih ingin menjaga perasaan Adjie. Tapi bukankah Adjie sudah memiliki Nadia sebagai kekasih? Dan kabarnya mereka berencana untuk menikah asalkan Annisa dulu yang melaju ke pelaminan dengan Sultan. Saya sih nggak pernah dengar ya Mas Adjie ngomong kayak gitu. Oh gitu ya. Ya saya menghormati deh Mas Adjie dulu. Loh, kok jadi main tunggu-tungguan? Apa Annisa tidak ingin segera meresmikan hubungannya dengan Sultan? Kapan? Ya saya belum tahu. Jodoh mau rezeki semua Allah yang ngatur. Doain aja. Mudah-mudahan bisa cepat dan pas waktunya. 4 hari lagi Reina Ipeh Mariana akan segera dipersunting Muhammad Solihin Effendi atau Zaki. Untuk akad nikah dan resepsi, Reina dan Zaki sengaja mengadakannya di rumah calon mempelai pria agar mendapatkan suasana santai dan kekeluargaan. Nah, khusus untuk resepsi, Reina sengaja meminta sahabat dekatnya Ivan Gunawan untuk membuatkan baju pengantin. Baju pengantin ini terbuat semuanya bahan dasarnya adalah dari bahan chiffon sutra warna ungu yang terdapat 2 warna. Jadi 2 warna ini aku gradasiin supaya nggak pucat gitu dipakainya gitu. Dan aku aplikasi di sini ada banyak sekali kristal Swarovski dan
brokat dengan warna ungu, yang mana payetnya ini aku gabungin jadi ada kesatuan warna ungu yang banyak gitu ya. Jadi ada ungu tua, ungu muda, ada pokoknya warna-warna ungu aku campurin semua jadi satu gitu. Jadi hasilnya seperti ini. Aku buatin jas buat Zakinya gitu. Jadi emang Zakinya aku buatin jas dengan warna ungu juga gitu. Dan awalnya, yang bener loh Pan, gue pakai jas warna ungu. Udah diem aja gitu. Dan kebetulan di butikku ini ada temboknya warnanya ungu. Jadi setelah dia ngeliat, oh ternyata ungunya ungu tua gitu. Jadi dia yang agak-agak mengiyakan. Pemirsa, maaf tadi saya salah pengucapan, yang benar adalah bintang sinetron Dimas Andrean. Dan pemirsa, setiap orang pasti ingin menikah dengan menggunakan baju pengantin yang indah dan mewah. Namun jika dana Anda terbatas, Anda tidak perlu memaksakan. Gospot akan segera kembali. Pemirsa, wabah polio sudah menyerang Sukabumi. Dan yang menjadi keprihatinan kita adalah penyakit tersebut menyerang anak-anak di usia balita. Anak-anak yang baru belajar berjalan terpaksa harus kembali ke gendongan ibu mereka karena kaki mereka menjadi lumpuh dan layu. Korban pertama adalah seorang anak bernama Fikri. Dan setelah Fikri jatuh kembali korban-korban selanjutnya. Gospot akan mengajak Anda untuk menyaksikan secara langsung anak-anak korban wabah polio. 10 tahun lalu pemerintah sudah mencanangkan Indonesia bebas polio. Tiba-tiba saja kita dikejutkan dengan wabah polio yang menghantam anak-anak balita di Sukabumi. Kemarin awak Gospot mendapat kesempatan mengikuti perjalanan Pokja atau Kelompok Kerja Perempuan dan Perlindungan Anak dari Komisi 8 DPR mengunjungi korban polio di Sukabumi untuk melihat langsung bencana polio di sana. Rombongan berangkat dari kompleks gedung DPR RI. Sampai di Sukabumi, rombongan langsung berdialog dengan Bupati Yuyun Muslihat untuk mendengar sampai di mana penanganan terhadap bencana polio di Sukabumi. Jadi yang terkena sekarang sudah ditangani oleh kita dan kita obati. Nanti kalau sudah hilang panasnya itu baru kita fisioterapi. Jadi sambil jalan sampai fisioterapi. Jadi iya sekaligus rehabilitasi. Sehingga diharapkan walaupun mereka terkena polio, tapi ototnya masih bisa digerakkan. Dan langkah yang kedua untuk menghentikan polio ini, kita sekarang vaksinasi serempak. Jadi vaksinasi sudah 12.000 yang sudah kita vaksinasi. Rombongan kemudian meluncur menuju Kampung Cidadap, Kecamatan Cidahu. Dari kampung inilah pertama kali wabah polio terdeteksi. Rombongan khusus mengunjungi bocah balita bernama Fikri. Usia Fikri baru 17 bulan. Fikri inilah yang pada tanggal 17 Maret lalu terdeteksi sebagai korban polio pertama. Fikri kini hanya bisa menghabiskan hari-harinya di gendongan ibunya. Setelah Fikri berjatuhanlah korban polio berikutnya. Ada kepercayaan quote-unquote tertentu yang mengatakan bahwa vaksinasi itu haram gitu. Jadi kita butuh orang-orang dai-dai atau siapalah yang dituakan di tempat tersebut untuk turun langsung. Partai apapun yang menang nih di daerah sini mesti memberikan pipanisasi dalam kondisi tertutup, bukan parit terbuka, karena dengan pola pikir, pola laku mereka yang biasa BAB di mana-mana, mungkin aja jalur air buat tempat mereka wudhu, mandi, makan, cuci piring jadi satu. Artinya kan kontaminasi itu jadi epidemi gitu loh kemana-mana. Kalau menurut saya memang harus pemerintah daerah itu harus mendisiplinkan kebersihan lingkungan, terutama soal MCK di sini. Karena penyebab itu dari kebersihan semuanya, di samping ada vaksinasi merata dan penyuluhan-penyuluhan tentang bahayanya penyakit polio ini. Bencana polio tentu tak bisa dihentikan hanya dengan kunjungan semata. Anak-anak dengan kaki lumpuh layu ini pasti berharap ada langkah nyata yang bisa membebaskan penderitaan mereka. Jangan biarkan masa depan bocah-bocah mungil ini dilumpuhkan oleh polio.